Masih bersama saya Hairudin di tutorial Adobe Photoshop. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda klik tombol subscribe dan tombol lonceng terlebih dahulu. Di tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghilangkan gambar background menggunakan teknik Alpha Channel. Oke, sekarang saya akan langsung mencari gambarnya yang akan saya hilangkan backgroundnya. Misalnya gambar ini, kemudian drag ke sini. Nah, di sini kita mendapatkan dua daerah yang sangat berbeda tingkat kesulitan dalam pembuatan seleksinya. Daerah atas tentunya kesulitannya lumayan agak sulit karena berhubungan dengan rambut. Sedangkan daerah bawah ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Mungkin cara yang pertama saya akan gunakan quick selection. Kita gunakan seperti ini, saya contohkan dulu. Kita gosok seperti ini. Kemudian di sini klik layer background ini, kemudian saya tekan Ctrl J, Ctrl J. Di sini akan tampil tombol apa yang saya tekan di keyboard. Kemudian di sini layer akan terduplikasi, kemudian saya coba sembunyikan yang background, icon mata yang background. Nah, coba kita periksa terlebih dahulu. Saya menekan zoom tool untuk memeriksa daerah bawah. Nah, seperti ini. Saya tahan spacebar di keyboard untuk menggeser halaman kerja. Saya mendapatkan pinggiran gambar ini jogging, ya, artinya tidak rata. Oke, sekarang saya coba sembunyikan. Saya buka kembali mata yang gambar background, saya klik kembali gambar backgroundnya. Kemudian saya coba geser menggunakan spasi di keyboard. Kemudian saya akan gunakan pen tool dengan pilihannya pad di atas, ya. Kemudian saya akan coba klik di sini. Kemudian klik di sini. Nanti kita bisa membetulkan titik-titik ini. Jangan terlalu banyak titik, karena akan menyulitkan pekerjaan kita nantinya. Usahakan tidak terlalu banyak titik, ya. Nah, titik-titik ini nantinya bisa kita betulkan kembali jika ada titik-titik yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Jadi klik di drag, ya, klik drag seperti itu, klik drag seperti ini. Ya, daerah kuping ini saya ambil. Nanti yang ini bisa kita betulkan. Oke, kemudian kita coba betulkan dengan direct selection tool. Saya coba lebih zoom kembali seperti ini, kemudian klik direct selection tool atau panah yang berwarna putih. Lalu kita geser. Nah, di sini saya akan menghilangkan dulu di bagian snap-nya. Usahakan tidak ada snap, ya. Nah, kita gunakan convert point tool. Jika ada titik yang belum dilengkungkan, seperti ini, dilepaskan, baru kita drag seperti ini. Nah, untuk mempelajari ini, Anda silakan buka tutorial saya tentang pembuatan logo Batman. Dasar dari penggunaan pen tool, ya. Jika hilang, klik titiknya, lalu kita bisa drag kembali. Oke, saya tidak akan merapikan yang bagian yang ada di tengah-tengah rambut, karena nanti akan secara otomatis bisa tertutup oleh rambutnya. Nah, yang ini belum kita convert. Saya gunakan convert point tool. Saya gunakan panah putih.
Oke. Sekarang coba kita klik zoom tool, kemudian tekan fit screen. Ya, seperti ini. Kemudian klik move tool. Nah, sekarang saya akan tekan Ctrl Enter, atau kita juga bisa melihat di bagian pad di sini nih. Ada pad di sini. Nah, di sini ada tombol ketiga 1 2 3. Yang ini ya. Klik di sini. Maka objek pad kita akan dijadikan menjadi seleksi atau dengan menekan Ctrl Enter ya. Oke, sekarang saya kembali ke layar. Di sini saya tinggal menekan Ctrl J, Ctrl J, atau kalau kita tekan layar, klik New Layer via copy. Di sini terlihat Ctrl J ya. Oke, sekarang saya sudah memiliki dua buah objek. Oke, sekarang saya akan coba membandingkan hasil pen tool dengan hasil quick selection ya. Saya coba zoom di daerah bahu sini, kemudian saya gunakan spacebar di keyboard. Oke. Ini yang hasil, coba saya sembunyikan dulu yang background ya. Ini adalah hasil menggunakan pen tool. Sedangkan kalau saya sembunyikan dan saya nyalakan yang atas, ini adalah yang hasil menggunakan quick selection. Jadi sangat berbeda hasilnya antara kedua teknik tersebut. Oke, sekarang saya coba nyalakan kembali dan saya sembunyikan yang bagian atas. Kemudian yang bagian atas ini saya drag ke tong sampah. Ya, seperti ini. Oke, sekarang saya coba tekan zoom dan saya gunakan fit screen untuk kembali ke tampilan yang utuh. Saya beri nama body saja. Oke, sekarang saya akan mengambil daerah yang atas dengan menggunakan teknik alpha channel. Oke, berarti saya hanya fokus di bagian dari mulai wajah ke atas. Oke, sekarang saya akan coba lokalisir daerah tersebut. Bisa menggunakan rectangular marquee tool atau kita bisa menggunakan lasso tool. Saya akan coba gunakan lasso tool seperti ini. Oke, sekarang layer background dulu yang dipilih, kemudian tekan Ctrl J seperti ini. Kemudian saya sembunyikan yang bagian bawah seperti ini, dan yang bagian body juga saya sembunyikan. Jadi saya hanya memilih layer kepalanya saja atau layer 1. Saya beri nama saja ini kepala. Oke, tekan enter. Saya coba tekan move tool. Kemudian saya akan menekan channel. Nah, di sini telah disediakan beberapa channel. Ketika saya klik red, maka ini adalah informasi channel red ya, green dan blue. Nah, di sini dari ketiga channel ini saya akan coba mencari channel mana yang paling kontras. Oke, saya cek dari red, green, blue. Nah, ternyata yang blue ini lebih kontras. Oke, sekarang yang channel blue saya duplikat. Caranya saya drag saja ke new channel, lepaskan sehingga berubah menjadi blue copy ya. Nah, di blue copy ini saya coba menggunakan adjustment ya, dari image adjustment, kemudian saya memilih level. Nah, atau tekan Ctrl L. Sekarang saya coba drag ke kanan, saya coba jauhkan agar saya bisa melihat daerah wajahnya. Kemudian saya drag ke kanan sampai gelap, sampai benar-benar kontras gitu ya. Saya coba ini mungkin agak ke kanan. Oke, yang ini ke kiri. Yang ini mungkin bisa masih ke kanan. Yang penting coba kita perhatikan daerah pinggiran ini jangan sampai daerah sini terlalu gelap ya. Mungkin segini dulu. Seandainya saya tambahkan sampai sini, nanti informasi di sininya terlalu gelap ya. Ya, segini dulu. Saya oke dulu. Kemudian untuk daerah pinggirannya saya akan gunakan dodge tool. Saya klik di sini. Di sebelahnya yang ini, klik di sini, saya pilih dodge tool dulu. Gunanya supaya daerah pinggiran sini lebih kontras ya. Saya gunakan mungkin midtone aja dulu. Kemudian exposure-nya biarkan 100%. Saya coba gosok di pinggiran sini. Ya, gunanya agar si pinggiran sini tidak, seandainya ada yang daerah yang gelap, mungkin saya kurangin pressure-nya mungkin sekitar 70-an ya.
Ke daerah pinggiran yang luar ini kita bisa gunakan brush. Kita gunakan brush, mungkin brushnya saya rubah menjadi yang normal. Kemudian saya gunakan warna putih. Tinggal gosok saja. Untuk membesarkan ukuran brush, kita bisa menggunakan kurung tutup yang kotak, yaitu kurung tutup yang ada di atas enter. Sedangkan untuk mengecilkan bisa menggunakan kurung buka yang kotak. Hati-hati jangan sampai masuk ke daerah tengahnya, Ctrl Z. Jadi hanya daerah sini, atau mungkin saya gunakan yang solid saja, yang ini. Kemudian saya coba perbesar. Ya. Oke, yang bagian dalamnya kita bisa gunakan brush tapi warnanya hitam. Oke, saya rubah sekarang bentuk brushnya menjadi yang blur ya, yang ada blurnya ujungnya. Saya kecilkan. Oke, kita bisa gunakan burn tool untuk menghitamkan daerah-daerah rambut yang daerah pinggir sini. Saya gunakan brush lagi untuk yang daerah sini. Oke, cukup ya, karena yang daerah sini tadi sudah kita seleksi menggunakan pen tool. Kemudian saya coba tahan Ctrl di keyboard dan mengklik kotak gambar ini, klik di sini sehingga akan terjadi seleksi di sini. Kemudian saya akan menekan select inverse atau shift Ctrl I untuk membalik seleksinya. Kemudian saya klik RGB dan kembali ke layer di sini. Oke, sekarang saya kembali ke layer kepala. Kemudian saya menekan layer, new layer via copy. Seperti ini. Bisa dengan teknik seperti itu, ya. Saya sembunyikan yang kepalanya seperti ini. Bisa juga saya coba hapus. Bisa juga saya kembali ke channel ya berarti ya, atau Ctrl Alt Z saja. Ctrl Alt Z saja. Kemudian bisa juga ketika seleksinya ada di sini, kita bisa menggunakan masking. Klik layar kepalanya, kemudian klik mesh-nya. Ya, seperti ini. Nah, jadi tinggal dipilih cara mana yang kira-kira lebih mudah bagi kita ya. Oke, sekarang kita lihat di daerah bagian sini terlihat ada transparan atau bolong ya. Oke, sekarang saya buka mata yang body seperti ini. Kemudian yang body ini saya drag ke bawah sini, ya di sini, sehingga di daerah bawah bagus dan kita lihat daerah-daerah yang bagian atasnya. Jika misalnya di sini di bagian atas ini ada yang tidak rata, saya akan coba kembali ke sini, ya di sini. Misalnya saya tidak sengaja misalnya tergores dengan brush misalnya warna hitam. Dan posisi masking sedang dipilih seperti ini. Ya, maka daerah situ akan
berlubang ya. Cara mengembalikannya dibalik saja warnanya, kemudian kita klik maskingnya, kemudian kita gosok. Oke, maka objeknya akan kembali ke gambar semula. Oke, sekarang saya coba nyalakan kembali seperti ini. Oke, kemudian seandainya saya gabungkan dengan gambar yang berbeda, saya akan menggabungkan gambar ini dulu. Gambar backgroundnya saya buang ke tong sampah. Kemudian saya klik layar yang atas ini dan menekan Ctrl E, atau bisa diklik di daerah layar. Nah, ini layar, klik di sini. Nah, di sini ada merge down ya, atau bergabung ke layar yang ada di bawahnya. Klik. Maka sekarang si body ini telah menyatu daripada layar yang ada di atasnya tadi. Oke, sekarang ketika saya menggeser objek ini, maka semuanya sudah bersatu atau sudah bergabung ya. Oke, sekarang saya tinggal Ctrl T untuk mengecilkan objek ini seperti ini. Saya letakkan di sini misalnya, saya tekan Enter. Kemudian saya coba masukkan gambar yang berbeda, misalnya gambar atau gambar ini misalnya. Oke, sekarang saya besarkan dulu gambarnya. Tekan Enter satu kali, kemudian saya drag ke bawah gambarnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa mengatur tingkat kontras gambar ini dengan klik layarnya, kemudian tekan Ctrl M seperti ini. Saya akan coba kasih gelap sedikit. Ya, seperti ini. Baik, itulah cara menghilangkan background dengan teknik Alpha Channel. Sampai bertemu kembali di tutorial yang lainnya.